Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan pengangkatan kerasulan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendapatkan tugas, yaitu agar memberi peringatan kepada kaumnya untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa untuk like video ini, komen dan juga subscribe. Serta bagikan video ini kepada orang lain agar bermanfaat. Sebagai tempat kelahiran dan pertumbuhan beliau sallallahu alaihi wasallam, maka kota Mekah dijadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai titik tolak dakwanya. Pada awalnya, metode dakwah yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersifat siria, sembunyi-sembunyi, berlangsung selama 3 tahun pertama dakwah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal tersebut mengingat kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih lemah, ditambah kandungan dakwah beliau yang sangat bertolak belakang dengan keyakinan prinsip masyarakatnya yang penuh dengan nilai-nilai kesyirikan. Lapisan masyarakat yang paling pertama beliau serukan ajaran Islam tentu saja adalah keluarga dan kenalan dekat beliau. Itu pun beliau pilihannya kepada mereka yang ada tanda-tanda kebaikan pada dirinya. Usaha beliau tidak sia-sia. Pada hari-hari pertama dakwanya terkumpul sejumlah orang yang menerima dakwanya dengan penuh keyakinan dan penghormatan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lah yang dalam sejarah Islam dikenal sebagai As-Sabiqunal Awwalun atau generasi pertama yang menerima Islam. Orang terdepan dari kelompok ini adalah istri beliau sendiri, Ummul Mukminin, Khadijah binti Khuwailid, kemudian budak beliau sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Haritsah. Lalu sepupu beliau sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang saat itu masih belia dan dirawat oleh Rasulullah. Kemudian sahabat dekat beliau, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu setelah masuk Islam langsung turut serta berdakwah. Berbeda dengan dakwah masa kini atau dakwah kontemporer. Islam adalah agama yang penuh dengan estetika. Maka dari itu wajib bagi seluruh umat Islam menyebarkan Islam dengan cara yang baik dan indah di segala aspek kehidupan, entah itu kesehatan, pendidikan, ataupun ekonomi. Dakwah adalah segala bentuk aktivitas penyampaian ajaran Islam kepada orang lain dengan berbagai cara yang bijaksana untuk terciptanya individu dan masyarakat yang menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dalam semua lapangan kehidupan. Dakwah telah berlangsung melalui proses masyarakat yang amat panjang dan beragam, sejak masa Nabi Muhammad sampai masa peradaban manusia saat ini. Dakwah telah mencapai tingkatan yang tinggi. Karena pertimbangan itulah sejumlah ahli kemudian beristihad tentang pendekatan dakwah pada masyarakat kekinian, bagaimana Islam ditransformasikan kepada masyarakat dengan segala corak kebudayaan. Pada dasarnya dakwah bisa menggunakan berbagai strategi yang dapat menarik perhatian pendengarnya untuk menerima dakwah. Semakin tepat media yang dipakai, maka semakin efektif pula dakwah yang dilakukan. Terutama media massa telah meningkatkan intensitas, kecepatan dan jangkauan komunikasi yang dilakukan dai terhadap umat. Terlebih lagi dengan adanya media massa seperti internet. Bahkan dapat dikatakan internet tersebut tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia di zaman ini. Agama online, atau lebih khusus lagi ekspresi spiritualitas atau religiositas dan komunitas keyakinan online, hadir secara melimpah ruah di jaringan World Wide Web dan juga di berita-berita serta grup-grup chat internet.